Pernah nggak kamu dengar orang bilang, nggak usah olahraga, kerjaanku aja udah bikin keringetan tiap hari? Atau ada juga yang bilang, ngapain jogging, tiap hari udah angkat-angkat barang, itu juga olahraga kan? Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang cukup umum di masyarakat kita. Banyak orang mengira bahwa karena pekerjaannya melibatkan aktivitas fisik, kayak buruh pabrik, kurir, pelayan restoran, atau bahkan tukang bangunan, maka mereka tidak perlu lagi berolahraga. Tapi tunggu dulu, benarkah bekerja fisik bisa menggantikan fungsi olahraga? Jawabannya adalah tidak. Dan disinilah kita akan membahasnya panjang lebar. Tentunya disokong riset dan pendapat dari para pakar seperti Dr. Tirta. So, simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita pahami dulu bahwa olahraga dan kerja fisik memiliki tujuan yang sangat-sangat jauh berbeda cuy. Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot, memperbaiki mood, meningkatkan metabolisme, dan mencegah penyakit. Dan bekerja, khususnya kerja fisik, bertujuan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, seringkali dilakukan dalam kondisi stres, tekanan waktu, dan bahkan kurang tidur cuy. Dr. Tirta, seorang dokter sekaligus influencer kesehatan, pernah menjelaskan dalam berbagai unggahannya bahwa kerja keras secara fisik bukanlah substitusi olahraga. Menurutnya, kerja fisik tanpa recovery dan pola tidur yang cukup justru meningkatkan risiko penyakit jantung dan cedera. Olahraga itu terstruktur dan memiliki jeda pemulihan. Jadi walaupun sama-sama bikin capek, tapi efek jangka panjangnya bisa sangat berbeda. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Holtermann et al. Di Denmark tahun 2018, ditemukan bahwa pekerja fisik seperti buruh bangunan atau tukang angkat justru memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular dibandingkan mereka yang rutin olahraga tapi memiliki pekerjaan kantoran. Fenomena ini dikenal dengan istilah The Physical Activity Paradox. Artinya, aktivitas fisik dalam konteks pekerjaan tidak membawa manfaat kesehatan yang sama seperti aktivitas fisik dalam konteks olahraga. Kenapa demikian? Pertama, kerja fisik sering tidak terkontrol. Durasi, intensitas, dan postur kerja tidak mengikuti kaidah yang sehat. Kedua, tidak ada fase pemanasan atau pendinginan. Ini bisa membuat otot dan jantung terkejut lalu menimbulkan cedera atau stres berlebih. Ketiga, beban kerja seringkali monoton atau berlebihan. Misal, mengangkat barang berat berulang-ulang selama 8 jam. Keempat, lingkungan kerja sering tidak mendukung kesehatan. Debu, polusi, suara bising, dan kurangnya akses ke makanan bergizi dan air bersih. Bandingkan dengan olahraga. Ada waktu pemanasan dan pendinginan. Ada pilihan jenis aktivitas yang melibatkan berbagai kelompok otot. Ada kontrol intensitas dan waktu. Dilakukan dalam suasana yang idealnya menyenangkan dan bebas stres. Para atlet profesional justru tahu banget bahwa kerja fisik dan olahraga adalah dua hal yang sangat berbeda. Mereka berlatih dengan metode yang sangat terukur, bahkan setiap detik gerakannya bisa dipantau oleh pelatih ataupun dokter. Kalau kerja fisik bisa menyamai olahraga, harusnya para kuli bangunan udah punya tubuh seperti Cristiano Ronaldo kan ya. Tapi faktanya banyak pekerja fisik justru mengalami kelelahan kronis, gangguan otot dan tulang, bahkan hipertensi. Menurut data dari National Institute for Occupational Safety and Health, pekerja fisik lebih rentan terhadap masalah muskuloskeletal seperti nyeri punggung, lutut, dan bahu, terutama jika tidak ada waktu istirahat dan pemulihan yang cukup. Salah satu keunggulan olahraga adalah kemampuannya dalam meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental. Saat kita berolahraga, tubuh kita memproduksi endorfin, yakni senyawa kimia alami yang bikin kita merasa bahagia. Sementara itu, bekerja fisik seringkali justru menimbulkan stres dan kelelahan psikologis. Tekanan dari atasan, target waktu, dan kebutuhan finansial bisa mengurangi manfaat apapun dari aktivitas fisik itu sendiri. Menurut Dr. Tirta, olahraga bisa berfungsi sebagai katarsis emosional.
tempat untuk meluapkan energi negatif. Tapi bekerja justru sering jadi sumber energi negatif itu sendiri. Olahraga itu pilihan, kerja itu tuntutan. Perbedaan itu aja udah cukup menjelaskan kenapa dampaknya berbeda. Banyak pekerja fix yang tidak punya waktu atau sumber daya untuk menjaga kesehatannya sendiri. Gaji pas-pasan membuat mereka sulit membeli makanan sehat, suplemen, atau bahkan pergi ke dokter. Sementara itu, orang kantoran yang sadar pentingnya olahraga justru bisa bayar membership gym, ikut yoga, dan punya waktu untuk jogging di taman. Ibarat kata, pekerja fisik terjebak dalam siklus kerja keras, lelah, tidur, kerja lagi, tanpa sempat mengurus tubuhnya secara holistik. Data dari WHO dan BPS menunjukkan bahwa angka harapan hidup pekerja kasar cenderung lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja di sektor non-fisik. Bukan karena pekerjaannya bikin kuat, tapi justru karena pekerjaan itu menguras tenaga lebih dari kapasitas tubuh mereka tanpa diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Solusinya tetap olahraga meski sudah capek kerja. Jadi apakah pekerja fisik tidak butuh olahraga? Justru sebaliknya, mereka butuh olahraga dengan pendekatan yang cerdas dan tidak membebani tubuh. Olahraga ringan seperti stretching, yoga, atau jalan santai bisa membantu mencegah cedera. Latihan kekuatan dengan beban ringan bisa meningkatkan stabilitas tubuh. Latihan kardio ringan membantu menjaga jantung tetap sehat. Olahraga tidak harus selalu lari 5 km atau bahkan angkat barbel. Cukup 15-30 menit setiap hari dengan intensitas ringan sampai sedang sudah memberi manfaat besar bagi tubuh. Dr. Rita bahkan menyarankan pekerja berat justru wajib olahraga ringan untuk menjaga simetri tubuh dan menghindari overuse pada satu sisi otot. Jangan lupa stretching tiap hari. Mitos pertama, kerja sudah cukup bikin sehat. Salah. Kerja bikin lelah belum tentu sehat. Untuk mitos yang kedua, orang miskin nggak butuh olahraga. Salah. Justru karena terbatas secara ekonomi, kesehatan harus dijaga agar tidak makin terbebani biaya pengobatan. Untuk mitos yang ketiga, nggak ada waktu. Ini benar-benar ngawur cuy. 15 menit jalan cepat di pagi atau sore hari sudah cukup untuk jantung dan metabolisme. Keringetan, ngos-ngosan, bekal-bekal, itu semua memang mirip dengan efek olahraga. Tapi jangan tertipu. Kalau aktivitas itu bikin kamu makin stres, badan makin lemah, dan emosi meledak-ledak, maka itu bukan olahraga, itu kerja paksa. Olahraga adalah investasi, kerja adalah kebutuhan. Kalau kamu bisa memisahkan keduanya dan menyeimbangkan keduanya, maka kamu akan punya tubuh yang lebih sehat, pikiran lebih tenang, dan hidup yang lebih panjang. Jadi mulai sekarang, jangan bilang, kerja udah cukup bikin sehat, tapi bilang, karena aku kerja keras, aku justru butuh olahraga agar tetap kuat dan waras. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.